keep dancing all night long. You shake that, I just juice it. I love the way you move that. DJ, just play my song. We'll keep dancing all night long. You shake that, I just juice it. I love the way you move that. DJ, just play my song. We'll keep dancing all night long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8, kelompok sensor suhu tanpa sentuh dengan saya sendiri, Maulana Diwasmanto, NPM 2214031039. Dan saya Anindya Busela Putri dengan NPM 2254071015. Saya Fenya Siti Tahir dengan NPM 2214071065. Saya Zahra dan NPM 2214071013. Dan saya Muhammad Gilang Ramadan dengan NPM 2254071005. Di sini kami akan membuat rangkaian sensor suhu tanpa sentuh, dari mulai membuat rangkaian hingga melakukan uji kinerja. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Zahra, PM 2214071013. Di sini saya akan menjelaskan tentang skematik sensor suhu tanpa sentuh, yaitu sini kita menggunakan Arduino Uno, kabel jumper, LC, sensor suhu tanpa sentuh, papan rangkaian, TC, dan LCD. Nah, yang pertama yaitu Arduino Uno. Di sini Arduino Uno, ground menuju ground kabel merah, 5 volt menuju VCC, A4 menuju SDA, A5 menuju SCL. Selanjutnya RC. Di sini RC yang kabel hitam, ground menuju ground kabel merah, VCC menuju VCC, kabel ungu, MISO menuju pin 12, kabel orange, SCK menuju pin ke 13, Mercy kabel biru menuju pin 11, kemudian CS menuju pin 4. Selanjutnya sensor. Ini kita menggunakan tipe sensor MLX 909614, yaitu SCL menuju ke SCL, SDA menuju ke SDA, ground menuju ground, dan VCC menuju VCC. Kemudian RTC. Di sini RTC, ground menuju ground, VCC menuju VCC, SDA menuju SDA warna hijau, SCL warna kuning menuju SCL. Kemudian di sini ada LCD, yaitu ground menuju ke ground, VCC menuju VCC, SDA menuju ke SDA, SCL menuju ke SCL. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan sensor suhu tanpa sentuh atau suhu inframerah melibatkan perkembangan teknologi dalam bidang optik, deteksi radiasi inframerah, dan pemrosesan sinyal. Latar belakang ini mencerminkan evolusi teknologi sensor suhu tanpa sentuh seiring berjalannya waktu dengan peningkatan terus-menerus dalam ketelitian, kecepatan, dan aplikasi penggunaan sensor tersebut. Tujuan utama dari pembuatan sensor suhu tanpa sentuh adalah memberikan kemampuan untuk mengukur suhu tanpa adanya kontak fisik langsung dengan objek yang diukur. Beberapa tujuan khusus yang mendorong pengembangan sensor suhu tanpa sentuh melibatkan kebutuhan dan aplikasi tertentu.
Manfaat pembuatan sensor suhu tanpa sentuh memberikan sejumlah manfaat signifikan dalam berbagai konteks dan aplikasi. Beberapa manfaat utama dari pengembangan dan penggunaan sensor suhu tanpa sentuh meliputi keamanan dan kesehatan masyarakat, pemantauan industri, kecepatan dan efisiensi, aplikasi medis, pengukuran jarak jauh, kemudahan dan keamanan, meminimalkan kontaminasi, dan aplikasi pemantauan lingkungan. Terdapat beberapa manfaat lain yang sangat diuntungkan untuk masyarakat dengan adanya sensor suhu tanpa sentuh ini. Izin memperkenalkan diri, saya Fenya Suti Tahir, NPM 2214071065. Di sini saya akan merangkai sensor suhu tanpa sentuh, di mana saya sudah mencolokkan 4 kabel utama, yang mana yang warna kuning itu adalah ground, coklat itu adalah SDA atau serial data, yang putih itu adalah serial clock atau SCL, dan yang terakhir adalah VCC. Di mana yang pertama ground itu dipasangkan di Arduino Uno yang ground juga. Lalu untuk SDA ditancapkan di A4 yang ada di Arduino Uno bagian analog, dan SCL itu di A5 Arduino Uno. Lalu untuk VCC itu di 5 volt. MMC sudah ditancapkan di papan rangkaian, tinggal dipasangkan pada bagian-bagiannya. Tancapkan CS, SCK, MOSI, MISO, tancapkan satu persatu dan jangan sampai tidak terpasang dengan rapi dan keras. Pastikan bahwasanya MMC terpasang dengan kuat. Setelah terpasang semua, colokkan bagian-bagian yang perlu dicolokkan seperti CS. Itu ada di bagian Arduino Uno digital yang pin 4. Dan untuk SCK itu colokkan di pin 13. Lalu MISO di 11 dan MOSI di 12. Dan untuk selanjutnya itu VCC ke VCC dan ground ke ground yang ada di papan rangkaian. Setelah selesai memasang MMC atau multimedia card, tempat untuk menyimpan suatu data, jika ada memory cardnya. Lalu selanjutnya itu akan memasang RTC atau real time clock, dimana yang pertama tadi setelah terpasang bagian ground, lalu VCC,
SDA atau serial data dan SCL serial clock. RTC berfungsi untuk menyimpannya suatu waktu seperti jam, detik, bagan, dan kolom. Lalu untuk selanjutnya itu ada LCD. Yang pertama dipasangkan dari ground ke ground yang ada di papan rangkaian. Lalu VCC dan VCC. Selanjutnya itu ada SDA ke SDA yang ada di papan rangkaian. Dan begitu juga dengan SCL. Mungkin dia belum tahu, makanya itu. LCD merupakan suatu layar untuk menampilkan suatu data yang telah kita buat. Untuk terakhir, kita pasangkan sensor suhu tanpa sentuh, yang mana sensor ini terdapat SDA, jadi dipasangkan SDA di dalam papan rangkaian, lalu SCL dipasangkan di SCL. Selanjutnya itu ada ground. Dan pin dipasangkan di VCC. Setelah selesai semua dipasangkan, pastikan bahwasannya kabel jumper terpasang dengan kuat dan tidak sampai tidak terpasang. Dirapikan sedikit. Setelah terpasang semua, saya akan uji coba kabel Arduino dengan laptop. Jika menyala, berarti rangkaian yang telah saya buat berhasil dan benar. Juga LCD yang telah saya rangkai atau LCD yang telah saya pasangkan berjalan dengan lancar. Habis itu? Udah nih. Sip, dah. Bisa dilihat bahwasannya jam yang kami pasang juga benar dan suhu yang telah kami objekkan seperti tangan, misalnya, bisa dilihat bahwasanya saya telah merangkai dengan benar. Dan uji coba ke tangan teman saya. Saya Muhammad Ramadan, saya menjelaskan tentang sintak yang kami pakai dalam pembuatan rangkaian. Yang pertama adalah include liquid crystal I2C. Ini untuk memasukkan library ataupun password lain untuk SSD I2C. Setelah itu include SPI dan SDI ini untuk memasukkan library MMC. Setelah itu ada include wire, itu memasukkan library kabel. Setelah itu ada include RTC, ini untuk memasukkan library RTC kita DS3231. Itu untuk include paling bawah ini adalah memasukkan library sensor ataupun input sensor yang kita gunakan, yaitu MLX 90614 sensor infrared. Setelah itu ada define MLX 90614 I2C ADR 054. Ini untuk
agar nanti kita memasukkan communication address ataupun alamat communication ke LCD I2C. Setelah itu ada DF robot ini untuk nge-wire ataupun memasukkan sensor kita atau menyambungkan sensor kita dengan kabel. Setelah itu ada RTC DS 3231 RTC. Salah satu bagian dari include RTC. Setelah itu bawahnya juga ada untuk include RTC ada chart untuk hari, yaitu 7 hari atau 1 minggu, dimulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Satu di bawahnya ada untuk bagian dari include LCD, yaitu Liquid Crystal I2C LCD 0x27,16,2, yaitu memasukkan set serial LCD 16x2 yang kita pakai. Habis itu my file ini untuk MMC. Habis itu di bagian utama sudah, kita ke bagian badan, yaitu waste setup. Yang pertama LCD init itu untuk menyalakan LCD init. LCD itu untuk menyalakan LCD. Setelah itu LCD backlight itu untuk menyalakan lampu belakang LCD. Setelah itu LCD set cursor. LCD itu penempatan kata ataupun bagan. LCD set cursor 0,0 adalah LCD yang menempatkan bagan di kolom 0, garis 0. Setelah itu LCD print itu menayangkan kata-kata yang ditulis. Seperti contoh ini, LCD print teknik pertanian akan muncul di garis ke 0, kolom ke 0. Setelah itu LCD set cursor lagi di bawahnya itu meletakkan kata-kata yang lagi di garis ke 0 terus ke kolom ke 1. Yang ada itu yang keluar adalah LCD print kelompok 8. Setelah itu delay adalah jeda. Yang kami gunakan itu adalah delay menggunakan satuan milimeter detik, mili detik. Jadi 5000 milidetik itu adalah 5 detik. Setelah itu LCD clear itu adalah untuk menghapus semua kata-kata yang ada di atas tadi itu dan memulai program baru yang ada di bawahnya. Setelah itu sama saja seperti yang di atas. Itu lanjut ke bagian bawah. Itu program LCD memunculkan pesan LCD init untuk menyalakan fungsi LCD 16x2. Setelah itu LCD init lagi untuk menuliskan pesan pada LCD 16x2. LCD backlight untuk menyalakan cahaya belakang pada LCD. Habis itu LCD cursor itu sudah tadi set LCD print garis ke 0, kolom ke 0 ataupun bagan. Yang dimunculkan adalah LCD print teknik pertanian. Habis itu LCD set cursor bawahnya lagi. Yang dimunculkan itu bagan ke 0 baris 1. LCD printnya itu yang dimunculkan ataupun yang dimunculkan kata-katanya adalah 10 tanpa 1. Delaynya adalah 1000 milidetik atau 1 detik. Setelah itu di-clearkan ataupun dihapus. Habis itu serial begin ini bertujuan untuk menyamakan dengan serial monitor yang ada di sebelah sini. Kita menyamakan serial begin dengan serial monitor yang ada di sini agar data yang ada di sensor ataupun di MMC ataupun RTC terbaca di serial monitor di 960. Kita bisa menggantinya jika Anda mau, tapi kita menggunakan 9600. Habis itu while no error sensor begin ini adalah while delay error kita. Kalau misalnya ini terbaca di serial monitor semuanya. Habis itu bagian ini juga semua terbaca di arah serial monitor untuk pembacaan sensor jika error ataupun jika berhasil. Dengan delay 2 ataupun 0,2 detik.
Untuk where begin adalah memulai fungsi kabel lagi. Memulai fungsi kabel ini untuk kabel apa saja? Untuk kabel yang pertama untuk kabel SD card ataupun kabel untuk bagian MMC. Di sini serial pin. Jika serial pin berhasil, jika initializing ataupun instalasi SD card berhasil akan muncul di serial monitor. Jika pun gagal, jika gagal, dia pun akan muncul di serial monitor juga. Lanjut ke serial pin. Kalau misalnya selesai di antara satu ini, dia akan mendelay selama 1 detik. Setelah itu lanjut ke bawahnya RTC begin. RTC begin itu sama dengan where begin dan SD card begin. Serial beginnya itu kalau misalnya RTC berhasil, dia akan masuk di sini di di serial monitor. Jika pun gagal, dia seperti di atas ini. Jika pun gagal, dia juga akan masuk di serial monitor. Setelah itu bagian bawah atau bagian sini adalah waktu ataupun rumus dari RTC, yang dimana ini adalah mengset ataupun memprogram RTC sama dengan jam yang ada di laptop ini. Misalnya di sini jam 3.24, di serial monitor pun sama di jamnya segitu. Ini dia, sama saja seperti itu. Mengset komponen RTC dengan laptop kita. Habis itu yang di bawahnya ada void loop. Void loop adalah bagian dari kaki ataupun bagian dari pembantu untuk sintak komponen kita. Yang pertama adalah void loop, ambient dan object. Ini untuk void loop. Float ini berfungsi untuk memasukkan angka-angka desimal yang diperlukan dalam sensor kami. Misalnya kami kan sensor suhu tanpa sentuh. Kami kan kalau misalnya suhu tanpa sentuh kan suhunya pasti dijabarkan menggunakan angka. Nah itu angka-angka desimal, jadi dipakai untuk void loop itu itu. Di void loop, ambient dan objek ini, ambient itu permukaan dan objek itu ya objek benda. Habis itu serial print ini akan muncul di serial monitor yang tadi itu. Apa aja yang akan muncul? Yang akan muncul adalah suhu LK, habis itu nama suhu LK dan satuannya kan Celsius. Habis itu ada lagi suhu OBJ, satuan juga Celsius. Setelah itu fungsi selanjutnya adalah program RTC memunculkan jam saat ini. Date time now, sama dengan RTC date now itu menyalakan fungsi RTC. Setelah itu LCD set cursor kan sebagai bagian ataupun bagian ini di 0,0 ini berarti kan kolom 0 baris ke 0. Setelah itu memunculkan jamnya. Setelah itu munculkan jam, habis itu ada waktu jam, menit dan secondnya. Habis itu di LCD set cursor bawahnya itu 0,1 itu ada suhunya. Suhunya itu kita buat di LCD printnya itu keluarnya tuh suhu LK dan suhu LK-nya berapa. Terus habis itu ditambahin satuannya Celsius, terus di delay 1000 atau 1 detik, masuk lagi ke bawahnya. Habis itu suhu objeknya berapa. Habis itu ditambahin angka desimalnya. Habis itu baru ditambahin satuannya. Setelah itu di delay 1 detik lagi atau 1000 milidetik. Setelah itu di bawahnya, kalau tadi ini LCD akan muncul di LCD, di bawahnya ini akan muncul di serial monitor ataupun serial play ini kan munculkan di serial monitor. Kalau LCD munculkan di LCD. Setelah itu ada program MMC menuliskan data ke SD card. My file SD open text will write ini adalah LCD itu memulai membaca data-data yang kita simpan di serial monitor ataupun LCD. Setelah itu yang di bawah ini, if my file yang pertama ini adalah membaca jam
yang ada di serial monitor dan dimasukkan ke dalam SD card yang kita pasang. Setelah itu, M-file di bawah sini adalah menyimpan semua data yang ada di serial monitor dan LCD. Yang pertama adalah menyimpan data jam saat itu juga. Setelah itu, data suhu yang kita buat ataupun yang kita cari itu tersimpan di dalam SD card ataupun MMC yang kita gunakan. Dan terakhir adalah else, jika serial print error opening text, jika fungsi dari MMC tidak bekerja, akan ada ini ataupun akan ada kata-kata ini, error opening text di dalam serial monitor. Karena apa? Karena berarti LCD-nya rusak ataupun gagal untuk mendeteksi data untuk kita simpan. Karena ini tidak ada SD card-nya ataupun tidak terpasang SD card, maka seperti inilah error opening text. Untuk delay, untuk yang terakhir delay 500 ataupun ini, delay ini adalah bagian di mana dia menjeda waktu detik yang ada di LCD dan yang ada di serial monitor secara bersamaan, baik itu waktu dan suhu yang terjadi pada saat itu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi pertama-tama jika ingin menghidupkan sensornya, mengaktifkan sensornya, kita colokkan dulu atau sambungkan ke laptop. Setelah itu muncul tulisan di LCD atau LCD-nya hidup dan muncul tulisan-tulisan, dan tulisan yang muncul di LCD itu sama aja seperti yang keluar di serial monitor. Ada nama kelompok, terus jurusan, jam saat ini, dan suhu objek atau benda pada saat ini. Dan cara kerja sensornya, dekatkan sensor pada benda atau objek yang ingin diukur suhunya. Dan kita di sini melakukan perbandingan dengan termogan, dengan alat termogan. Terlihat perbandingan antara termogan dengan sensor suhu tanpa sentuh ini, angkanya tidak terlalu jauh. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan dari sensor suhu tanpa sentuh ini. Terima kasih. Kalibrasi ini bertujuan untuk membandingkan sensor hasil kerja kami dengan alat buatan pabrik, yang tujuannya agar alat yang kita buat memiliki keakuratan yang sama ataupun mendekati dengan alat pabrikan. Kami membandingkan alat kami dengan termagum dengan mengecek suhu dari sebuah es batu. Validasi sensor dilakukan untuk lebih memvalidkan sensor buatan kami dengan alat pabrik agar rentan meminimalisirkan selisih keakuratan ataupun mendekati akurat atau malah akurat dengan alat pabrik. Uji kinerja sensor suhu tanpa sentuh penting dilakukan untuk memastikan bahwa sensor tersebut dapat memberikan hasil pengukuran yang akurat dan konsisten dalam berbagai kondisi. Untuk alat dan bahan yang digunakan adalah alat sensor yang kita buat, yakni sensor suhu tanpa sentuh dan termagum yang bahannya uji cobanya kami menggunakan es batu. Uji kinerja sensor suhu tanpa sentuh penting dilakukan untuk memastikan bahwa sensor tersebut dapat memberikan hasil pengukuran yang akurat dan konsisten dalam berbagai kondisi. Durasi per taraf yang kami gunakan yakni 1 jam atau per taraf. Kami mengambil data selama 16 jam, yang dimana kami mengambil data per 1 menit untuk uji kinerja per menit dan per 10 untuk data per 10 menit.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Maulana Diwasmanto, NPM 221407139. Di sini saya akan menjelaskan tentang Excel dari data kalibrasi, validasi, dan uji kinerja. Langsung saja, di sini kita mempunyai data kalibrasi. Jadi urutannya itu kalibrasi, validasi, dan uji kinerja. Yang pertama merupakan data kalibrasi. Ini bisa dilihat MLX 90614 ini merupakan sensor kita, dan termogan ini merupakan kalibrator kita. Jadi kita menggunakan termogan sebagai kalibratornya. Ini di bagian yang saya blok ini merupakan data yang kita dapatkan dari kalibrasi menggunakan termogan. Pada saat kalibrasi kita menggunakan suhu yang dingin, jadi kita menggunakan es sebagai suhu pembandingnya. Ini merupakan data termogannya, jadi lihat. Jadi dia semakin lama akan semakin naik karena es itu akan mencair gitu. Jadi semakin lama semakin naik suhunya. Lalu di percobaan kedua hampir sama, percobaan ketiga juga hampir sama. Jadi dari ketiga percobaan ini kita mengambil rata-ratanya dan didapat ini merupakan rata-rata dari 3 percobaan yang kita lakukan. Yang ini yang saya blok ini merupakan rata-rata dari percobaan termogan, dan yang ini merupakan rata-rata dari percobaan sensor. Setelah diambil rata-ratanya, kita buat grafik seperti ini. Ini merupakan grafik kalibrasi sensor tanpa sentuh, sensor suhu tanpa sentuh. Ntar saya ganti. Ini merupakan grafik sensor suhu tanpa sentuh. Pada grafik ini kita menandai kalibrasi sensornya dengan tanda biru-biru kotak seperti ini, dan kita menandai garis linear. Kita menggunakan program model matematik linear itu dengan garis hitam. Lihat seperti ini. Pada di bawah sumbu. Bentar, kita lihat dulu. Sumbu X ini merupakan termogan dan sumbu Y merupakan sensor. Cara membuat grafiknya itu mudah sebenarnya. Kita langsung insert, pilih scatter. Ini pada Microsoft Excel tahun 2010. Kita buat grafik kosong terlebih dahulu. Open. Scatter. Load. Enggak. Kita mendapatkan grafik kosong ini. Ini merupakan dasarnya. Kita buat saja, klik kanan, select data, terus edit, terus namanya kalibrasi sensor tanpa sentuh, sensor suhu. Masukkan X value-nya. X value-nya merupakan termogan. Langsung kalau mau cara cepatnya adalah CTRL Shift panah bawah.
Lalu kita masukkan dari data sensor, rata-rata sensor, serial shift panah bawah. Oke. Nah, kita akan mendapatkan grafik seperti ini. Ini sama kan? Sama seperti yang sebelumnya. Lalu kita pencet kanan. Kita arahkan dulu pada yang biru-biru ini, klik sampai keluar gitu. Terus pencet kanan. Terus ada di trend line. Lalu kita masukkan linear, pencet linear ini. Lalu display equation of chart. Checklist, bukan juga di checklist. Close. Ini kalau misal ditambahkan sumbu X sumbu Y terserah. Nah, ini kita ambil simpelan saja. Nah, kita sudah mendapatkan data Y dan R kuadrat. R ini merupakan keakuratan sensor yang kita miliki. Semakin mendekati angka 1, sensor itu akan semakin akurat. Di sini kita mendapatkan nilai 0,9798. Ini merupakan data yang sudah bagus untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu validasi. Setelah mendapatkan nilai Y ini, lalu selanjutnya kita cari X-nya untuk dimasukkan kepada program kalibrasi. Jadi nanti pada saat validasi kita menggunakan program kalibrasi. Program kalibrasi itu sendiri merupakan program yang kita buat untuk ibaratnya lebih akurat gitu untuk selanjutnya, lebih mendekati kalibrator. Itu dimasukkannya dengan cara dimasukkan pada program. Sini saya nggak buka programnya, maaf. Jadi nanti pada sintak itu dijelaskan, ada diganti-ganti gitu, dari float apa gitu diganti menjadi kalibrasi, lalu dimasukkan rumus sensor dan dimasukkan ini sudah kita hitung ya, Y sama X ini dilihat. Jadi tinggal dibolak-balik saja untuk menghasilkan nilai yang ini. Udah, dari kalibrasi cukup saya rasa. Kita lanjut ke validasi. Pada saat validasi kita ada mengambil berapa ini? Ada 60 data. 60 data kita gunakan untuk validasi. Jadi yang MLX ini seperti yang tadi, MLX ini merupakan sensor dan termogen ini merupakan kalibrator. Nah, kita menggunakan pembanding es batu seperti tadi pada saat kalibrasi. Nah, untuk validasi ini ada syaratnya. Validasi dilakukan dengan cara mengambil nilai yang pada rentang kalibrasi. Misal ini kita mengambilnya dari suhu 58 sampai suhu 27. Nah, kita mengambilnya harus misalnya 56 sampai 26 gitu. Nah, seperti yang kami lakukan pada data kalibrasi, kita mengambil suhu dari rentang 643 sampai 6 atau 630 ini sampai suhu 521 sama 510. Nah, ini masih masuk dalam rentang kalibrasi. Oke. Setelah itu dibuat lagi grafik seperti ini. Nah, grafiknya ini hampir sama dengan grafik kalibrasi. Malah sebenarnya sama. Cuman hasilnya pasti beda. Cara membuatnya masih sama. Kita insert, scatter, pilih sini yang ini. Udah keluar yang blank kosong ini. Kita klik kanan, add, select data, baru add. Terus namanya kita validasi sensor
suhu. X value-nya merupakan kalibratornya. Kita cepat saja. Salah. Salah pencet saya. Value harusnya. X value merupakan ketemukan Literal shift panah dirut. Selanjutnya Literal shift panah setelah Literal shift panah. Oke. Nah, sudah dapat kan grafiknya? Sama kan seperti yang di atas. Ini merupakan grafik validasi. Nah, untuk menunjukkan nilai R dan Y masih sama, kita klik kanan, lalu select kita klik kanan pada ini, pada garisnya, pada grafik ini. Kita klik kanan, di trend line, pilih linear, lalu checklist yang ini, checklist yang bawah dua ini, plus. Maka kita akan mendapatkan nilai Y dan R kuadratnya. Nilai ini merupakan nilai keakuratan dari validasi yang kita gunakan. Nilai yang kita dapat adalah R kuadratnya 0,9979. Ini merupakan nilai yang sangat bagus karena mendekati 1. 99 itu mendekati 1. Lalu kita buat X dan Y seperti yang tadi. Dihitung X dan Y-nya. Seperti ini, lihat. Dah, ya rasa cukup itu. Ini kalau misalnya mau ditambah nama X title dan Y title bisa dilakukan. Dan saya akan menjelaskan cara garis besar saja. Oke, lanjut kita ke data kinerja. Nah, ini merupakan data uji kinerja yang kita dapat. Uji kinerja dilakukan selama 16 jam. Saya akan menjelaskan tiap kolom yang terdapat pada tabel ini. Yang pertama merupakan taraf. Kolom taraf ini merupakan kolom pemisah. Satu taraf ini ada 1 jam waktu. Jadi tiap taraf itu ada 1 jam waktu gitu. Jadi ada 16 taraf, berarti 16 jam. Nah, kolom kedua merupakan waktu. Waktu yang kami gunakan yaitu setiap 10 menit. Jadi 10 menit 10, menit 20, menit 30, menit 40, menit 50, menit 60, begitupun selanjutnya. Lalu selanjutnya kita nilai sensor. Nilai sensor ini adalah nilai yang kita dapat setiap 10 menit. Jadi menit ke 10 dapat segini, menit ke 20 dapat segini, menit ke 30 dapat segini, dan selanjutnya. Lalu kita ada kalibrator. Kalibrator ini sama dengan sensor, cuman ini alat lain gitu, alat paten buatan pabrik. Nah, ini pada menit 10 kita dapat 5,7, menit 20 5,3, pada menit 30 dapat 4,8, begitupun selanjutnya. Yang ketiga adalah kecepatan pengukuran per detik. Ya, kecepatan pengukuran ini kita lakukan dengan cara menghapus delay yang terdapat pada program. Jadi delaynya kita buat 0. Lalu kita colok gitu pada laptop, kita upload sintak atau programnya. Nah, setiap perubahan suhunya itu kan cepat tuh. Nah, kita stopwatch gitu satu-satu. Jadi kita mendapatkan nilai 1 detik 89, 2 detik 54, 2 detik 07, dan selanjutnya. Selanjutnya ini merupakan error. Error ini merupakan pengurangan dari ini.
pengurangan kalibrator dikurangi nilai sensor. Nah, itu merupakan errornya. Caranya adalah sama dengan digunakan sama dengan dulu, lalu pencet kalibrator kurang nilai sensor, enter. Nah, udah. Lalu untuk ke bawah selanjutnya tinggal pencet yang ini, titik 2, klik 2 kali, tik gitu. Lalu selanjutnya adalah nilai absolut. Nilai absolut ini gampang sekali masukkannya. Kita tinggal memasukkan sama dengan ABS, lalu klik errornya yang tadi. Jadi kita harus mendapatkan error dulu baru mendapatkan absolut. Lalu selanjutnya tinggal diklik yang dua tanda panah, ada tanda plus ini, diklik gitu. Dia akan selanjutnya meneruskan ke bawah. Lalu ini kita ada rata-rata E. Cara mendapatkan rata-rata E adalah dengan ini rata-rata E, ini rata-rata absolut ya. Dan mengetik sama dengan average, terus memblok satu taraf absolut ini, diblok, terus enter. Akan menghasilkan rata-rata absolut segini. Nah, pada tiap taraf dilakukan seperti itu. Selanjutnya ada STD, standar deviasi. Standar deviasi ini digunakan dengan cara standar deviasi ini dibuat dengan cara seperti ini. Mengetik sama dengan stdev titik p, lalu blok deretan 6 BF6 sampai 11. Nah, tanda deviasi ini kita gunakan untuk yang blok ini. Terus S di blok ini di blok dibuat standar deviasinya per taraf. Lalu ada rata-rata standar deviasi. Rata-rata standar deviasi masih sama. Cara membuat rata-rata selalu menggunakan average yang ini. Lalu kita blok dari ini sampai bawah sini, sampai bawah taraf ke 16. Lalu di enter. Udah itu aja. Terus selanjutnya adalah respon sensor per detik. Respon sensor ini misal kita colok sensornya, kita upload, terus dia akan mati, nah muncul, lalu kita stopwatch gitu sampai dia akan menunjukkan angka sensornya. Selanjutnya ini ada reliabilitas. Reliabilitas dicari dengan cara mengetikkan sama dengan Corel, lalu memasukkan nilai sensor semua dan memasukkan kalibrator semua. Ya, itu mendapatkan reliabilitas. Jadi ini reliabilitas yang kita dapat ini ada 0,99. Ini ada bagus, reliabilitasnya bagus. Selanjutnya ini adalah stabilitas. Stabil ini merupakan keterangan apakah sensor ini stabil atau tidak, dan kita mendapatkan semuanya stabil. Lalu kita buat grafiknya. Kita berhubungan dengan grafik lagi. Ini merupakan grafik sensor berat selama 16 jam. Cara membuatnya adalah tinggal klik insert, scatter, lalu ini insert, scatter, insert, scatter, dan ada dikit.
select data. Ini kita hapus dulu semuanya. Lalu add. Kita buat yang pertama adalah rujukan. Lalu yang kedua adalah taraf. Ini X value-nya. Rujukan itu yang pertama adalah waktu, X value-nya. Lalu yang kedua adalah kalibrator. Ini sebagai rujukan. Oke. Lalu kita buat lagi nilai. Kita X value-nya adalah waktu. Y value-nya ini beda. Y value ini adalah nilai sensor. Enter. Nah, oke, ini baru rujukan 1 dan nilai 1. Sedangkan kita mau menggunakan rujukan taraf ini sampai 15. Nah, selanjutnya bisa dibuat sendiri. Nah, dari misal satu sampel rujukan ini kita mendapatkan nilai atau mendapatkan grafik seperti ini. Ini sama aja dengan yang ini. Ini kan kecil. Ini lebih versi besarnya. Nah, ini kita terlihat ya grafik ini. Yang merah ini merupakan nilai dan yang biru ini merupakan rujukan. Jadi nilai dan rujukan itu saling berdekatan. Itu menunjukkan hasil yang bagus. Jika dia berjauhan, maka sensor dan kalibrator itu tidak seirama, tidak senada gitu. Jadi tidak mendekati mendekati kalibrator sensor yang kita buat. Udah, itu contohnya seperti ini untuk grafik stabilitas sensor berat 16 jam. Kita lanjut. Nah, ini merupakan data dari MMC kita. Ini merupakan data dari MMC kita. Di sini sekian banyak ini. Kita mendapatkan 944 data. Itu kita lakukan selama 2 hari. Waktunya itu dari pukul 18.00 sampai 11.00 besoknya. Jam 11 besoknya. Ini sudah kita pisah hari waktu. Dulu. Hari, waktu, keterangan, nilai sensor, satuan, kalibrator, absolut. Nah, yang pertama ini ada hari, kita lakukan pada hari Selasa dan Rabu. Di bawah ada Rabu, ini waktunya 18 kan. Lalu keterangan suhu objek, nilai sensor ada 5,59. Satuannya kita menggunakan satuan Celsius. Lalu nilai kalibrator ada 5,7. Ini absolut sama kayak tadi, misalnya dengan ABS. Lalu nilai kalibrator dikurangi nilai sensor. Sudah. Lalu rata-rata absolut. Jadi average absolut ini di blok sampai bawah, terus di rata-rata di enter. Lalu ada akurasi taraf. Akurasi taraf ini kita mencarinya dengan rumus seperti ini. Kalau dengan kurang 2 kali min 1 kurang 1 kurang 2 kali sum kurang 1 kali PU5. PU5 ini adalah absolut, terus BU sampai BU63 ini semua absolut. Lalu dibagi 59, dibagi rata-rata dari kalibrator. Semua kalibrator dari atas sampai bawah. Tetap kurang kali 100. Nah, itu akan menghasilkan akurasi taraf. Lalu rata-rata akurasi taraf ini dilakukan per tadi belum saya jelaskan. Kalau tadi per 10 menit, kalau ini kita masukkan semua datanya. Jadi ada 69 menit. Itu kalau tadi kan per 10 menit yang grafik di sebelah sana. Nah, kalau yang ini kita masukkan semua datanya. Jadi ada 59 menit nih. Udah. Jadi ada
banyak ininya. Tapi kan aku harus taraf kan hiper ini ada, bawahnya lagi ada gitu. Lalu kita rata-ratakan dengan cara seperti tadi, average, terus kita blok sampai bawah, enter. Lalu kita cari standar deviasinya dari absolut, standar deviasi absolut. Tuh. Lalu rata-rata standar deviasi ini kan tadi kan ada per berapa jam, per 1 jam kan, rata-ratakan kecilnya ini. Lalu ada kita cari reliabilitasnya. Reliabilitas ini equal reliabilitas ini kita cari dengan rumus Corel yang tadi. Nah ini masih saya bingung pika yang mana. Cut down. Ya kamu pika yang mana? Oh, BK6 yang ini sama ya, reliabilitasnya seperti yang tadi. Lalu terakhir ada keterangan stabil tidak stabilnya. Ini stabil tidak stabil. Selanjutnya kita buat grafik. Ini grafiknya sama saja seperti yang tadi. Kita bisa buat contoh. Nih, kita lihat datanya. Tuh, sama saja ada rujukan 1 nilai 1. Cuman dalam satu rujukan ini ada 59 nilai, 59 nilai kalibrator gitu. Kita lihat nih, 59 dan ininya 59 juga. Coba kita buat contohnya satu saja. Insert, scatter, delay. Select data, ada di rujukan 1. X value-nya seperti tadi adalah waktu. X rate. X value-nya adalah waktu. Y value-nya adalah rujukan itu nilai kalibrator. Oke. Nah, tadi kan sudah buat cuman rujukan doang. Tambah lagi. Misalnya kita tambah lagi untuk nilai which value nya masih seperti sama kayak tadi waktu. Terus Y value nya adalah nilai sensor. Enter. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Ini adalah yang sini ya, di sini sama aja kayak ini. Kan masih berdekatan, jadi ini datanya masih bagus. Ini baru rujukan 1. Nah, kita buat itu sampai 15. Jadi lihat seperti grafik yang kita gunakan ini. Setelah ini.
Nah, ini kan dari pukul 18 kita buat sampai pukul 4 pagi, 7 pagi, jam 7 pagi. Lalu kita lanjut lagi pukul 10. Jadi kita balik ke sini. Pukul 10, makanya ini ada garis ini, langsung grafiknya itu balik lagi ke sini. Lalu lanjut lagi sampai jam 11 gitu. Itu alasan kenapa grafiknya berbentuk seperti ini. Kesimpulan dari pembuatan sensor suhu tanpa sentuh adalah bahwa teknologi ini memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aplikasi. Terima kasih sudah menonton video dari kami.